Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Maulida dari jurusan Farmasi tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Perkembangan Ilmu Farmasi atau Farmasetika dengan dosen pengampu Bapak Budi Riswandi MPD. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan perkembangan ilmu farmasi atau farmasetika. Profesi farmasi merupakan profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan atau penggolongan bahan sumber alam, didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi meliputi pengetahuan tentang identifikasi, kombinasi, analisa, dan standarisasi obat dan pengobatan, termasuk pula sifat-sifat obat dan didistribusikannya yang aman dalam penggunaannya, baik penyerahan obat atas dasar dengan resep dokter, dokter gigi maupun dokter hewan, ataupun dalam penjualan bebas. Selanjutnya, karir farmasi meliputi yang pertama, farmasi komunitas, yang kedua, farmasi rumah sakit, yang ketiga, pedagang besar farmasi, kemudian farmasi industri, pelayanan farmasi di pemerintah, pendidikan farmasi maupun farmasi manajemen. Dan dasar kurikulum pendidikan farmasi ialah meliputi farmakologi, farmakognosi, kimia farmasi atau farmasi farmasetika, teknologi farmasi, dispensa farmasi, ataupun farmasi fisika. Selanjutnya adalah peran apoteker di farmasi komunitas. Pada seperempat abad terakhir ini, fungsi apoteker telah banyak berubah karena baik mengenai orientasi pribadi maupun aktivitas profesi. Tugas apoteker bukan lagi menangani obat atau membuat obat dengan tangan dan melayani resep secara rahasia yang mengandung obat, tetapi sekarang dia merupakan partner dalam tim kesehatan yang mengenai obat dengan potensi dan nilai yang benar dan dibuat dalam industri farmasi yang canggih. Orang yang dipandang dan mengetahui banyak tentang obat adalah apoteker karena hal tersebut adalah bidangnya dan tanggung jawabnya. Adapun tanggung jawab apoteker pada obat yang tertulis pada resep ialah apoteker harus mampu menjelaskan tentang obat yang berguna sebagai obat kepada pasien karena ia harus tahu, yaitu 1. Apoteker harus tahu bagaimana obat itu digunakan dan diminum. Kedua, apoteker harus tahu tentang reaksi obat dan efek samping apabila obat itu digunakan. Yang ketiga, apoteker juga harus tahu tentang stabilitas dalam obat-obatan dan bermacam-macam kondisi. Apoteker harus tahu juga tentang toksitas dan dosisnya. Apoteker juga harus tahu tentang penggunaan rute dalam obat, dan apoteker adalah seorang ahli dalam obat. Dan selanjutnya, tanggung jawab apoteker yang penting sekali adalah terhadap penjualan obat bebas pada pasien. Apoteker bertanggung jawab untuk menangani kasus pengobatan sendiri dan penggunaan obat pada resep. Apoteker berkewajiban mengarahkan pasien untuk mengetahui apakah pilihan obatnya itu cocok, ataupun pasien harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk mengetahui tentang penyakitnya. Selanjutnya, peran apoteker di industri farmasi. Peran apoteker di industri farmasi menjadi anggota bidang penelitian dan pengembangan, bertugas dalam pembuatan obat di bidang produksi farmasi, bertugas di bidang informasi ilmiah dalam perundang-undangan farmasi, bertugas di bidang promosi, informasi dan pelayanan obat, bertugas di bidang penjualan dan pemasaran obat. Peran apoteker di pemerintah dan angkatan perang.
Karir apoteker di pemerintah dan di angkatan perang meliputi: di angkatan perang, apoteker bertugas di bidang administrasi pelayanan. Di angkatan udara, apoteker dapat sebagai anggota Korps Ilmu di Departemen Kesehatan, yaitu di Ditjen POM, di Farmasi Rumah Sakit, dan di Departemen Pendidikan sebagai dosen dalam ilmu farmasi atau farmasetika. Di sini juga saya akan memaparkan peraturan perundang-undangan farmasi. Resep adalah permintaan dari seorang dokter kepada apoteker untuk membuat atau menyerahkan obat kepada pasien. Yang berhak menulis resep ialah yang pertama dokter, yang kedua dokter gigi, dan yang terakhir dokter hewan. Dalam resep juga harus memuat atau meliputi yang pertama, nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter. Yang kedua, tanggal penulisan resep. Yang ketiga, tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Yang keempat, aturan pemakaian obat yang tertulis. Yang kelima, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Yang keenam, jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep hewan. Yang terakhir, tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Selanjutnya yaitu pengolahan apotik meliputi: pertama, pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat dan bahan obat. Yang kedua, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pengerahan perbekalan farmasi lainnya. Selanjutnya, pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi meliputi: 1. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan lainnya yang diberikan kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, dan lain-lain. Ada juga pelayanan apotik. Yang pertama, apotik wajib dibuka untuk melayani masyarakat dari pukul 08.00 sampai 22.00 WIB. Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotik dalam jangka waktu 3 tahun. Salinan resep harus ditandatangani oleh apoteker. Dan apabila apoteker menganggap bahwa dalam resep ada kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, apoteker harus memberitahu kepada dokter penulis resep. Kemudian, apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, maupun dokter hewan. Lalu, apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Yang terakhir, apotek wajib memberikan informasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Dan bila ada yang ingin menambahkan atau mengkritik, bisa ditulis di kolom komentar. Dan
Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan selama 30 detik, maupun memakan makanan bergizi dan meminum vitamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all. Teman-teman dan semuanya, kita semua dirundung dengan yang namanya corona. Corona sendiri adalah nama sebuah virus yang dapat menyebabkan gejala influenza hingga pneumonia. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini bisa dibilang dengan COVID-19. Dan baru-baru ini diumumkan oleh WHO sebagai pandemik di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina, dan mampu menaklukkan dunia hanya dalam beberapa bulan saja. Dan saat ini, angka tertinggi penderita COVID-19 dipegang oleh negara Italia dan Iran. Lalu bagaimana sih virus ini bisa masuk ke Indonesia? Kronologi munculnya virus corona di Indonesia berawal saat adanya kontak terhadap kasus 1 bertemu dengan warga negara asing asal Jepang yang saat itu menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia berusia 31 tahun tersebut tertular COVID-19. Kemudian kasus 2 terinfeksi virus corona saat sedang merawat anaknya yang kasus pertama yang sedang sakit. Lalu setelahnya banyak sekali kabar bahwa corona ini sudah masuk ke beberapa orang hingga terjadi merebaknya virus corona di Indonesia. Lalu pada tanggal 22 Maret menurut Kemenkes RI hingga saat ini sudah ada 514 orang positif COVID-19. Dengan kasus yang sebanyak itu kita juga harus takut, tapi jangan panik. Setiap hari ada aja kasus positif COVID-19 ini. So, kalau udah sampai sini, kita harus gimana sih? Di sini gue bakal menginformasikan apa sih gejala COVID-19 ini. Diketahui melalui CDC, orang yang mengidap COVID-19 ini memiliki gangguan seperti demam, batuk, dan sesak napas. So, kita sebagai manusia pastinya ingin mencegah penyakit itu ya kan? Nah, terus di sini gue bakal kasih tahu ada beberapa cara bagaimana melindungi diri kita terhadap virus corona ini. Yang pertama, basuh tangan kalian. Nah, kapan aja sih kita diharuskan cuci tangan? Yang pertama, setelah batuk dan bersin. Yang kedua, setelah kontak fisik dan orang sakit. Yang ketiga, sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, setelah memegang hewan. Yang kelima, setelah memegang fasilitas umum. Dan yang keenam, setelah berkendara. So, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Terus yang kedua, pakai masker. Nah, masker ini bisa mencegah kita untuk tertular dari orang lain atau mencegah kita menularkan diri ke orang lain.